Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Pilapis, channel yang mengulas seputar perikanan. Pada hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting bagi para pembudidaya ikan nila, yakni perawatan rutin selama musim hujan dan musim kering. Musim hujan dan musim kering membawa tantangan unik bagi para pembudidaya ikan nila. Dari fluktuasi kualitas air hingga perubahan suhu yang dapat mempengaruhi kesehatan ikan. Persiapan yang tepat dan perawatan yang cermat diperlukan agar kolam dan ikan tetap sehat. Dalam video ini, kami akan membahas langkah-langkah konkret yang perlu Anda lakukan untuk menjaga kualitas air, kesehatan ikan, dan produktivitas kolam Anda selama musim hujan dan musim kering. Jadi, jangan lewatkan informasi berharga ini. Mari kita ulas bersama-sama apa yang perlu Anda lakukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan nila Anda, baik di tengah guyuran hujan maupun teriknya musim kering atau kemarau. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe pada saluran kami dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Mari kita mulai. Perawatan kolam ikan nila selama musim hujan. Pertama, pemantauan kualitas air. Selama musim hujan, curah hujan dapat mempengaruhi kualitas air secara signifikan. Hujan dapat membawa partikel organik, limbah, dan nutrisi dari lingkungan sekitar ke dalam kolam, yang dapat meningkatkan kadar amonia, nitrit, dan nitrat dalam air. Kadar pH juga bisa berubah karena adanya pengaruh air hujan yang lebih asam. Pemantauan secara berkala dan pengaturan kembali parameter-parameter ini sangat penting untuk memastikan lingkungan air tetap sesuai dengan kebutuhan ikan nila. Kedua, pembersihan debu dan sampah. Debu dan sampah yang terbawa oleh hujan dapat mencemari kolam dan menjadi sumber bakteri dan zat-zat berbahaya. Pembersihan permukaan kolam secara rutin dapat membantu mencegah akumulasi sampah dan menjaga kebersihan air kolam. Ketiga, pengaturan sirkulasi air. Sirkulasi air yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan ikan dan kualitas air. Selama musim hujan, volume air dalam kolam mungkin meningkat sehingga memerlukan penyesuaian dalam sistem sirkulasi agar tetap efektif dalam mempertahankan oksigenasi air dan menghilangkan limbah ikan. Keempat, pemantauan kesehatan ikan. Musim hujan seringkali memunculkan kondisi lingkungan yang lebih lembab dan basah yang bisa meningkatkan risiko penyakit pada ikan. Oleh karena itu, pemantauan kesehatan ikan harus dilakukan secara lebih cermat selama musim hujan. Tanda-tanda penyakit seperti perubahan warna, luka, atau perilaku tidak normal harus segera diatasi untuk mencegah penyebaran penyakit. Kelima, pemberian makanan yang sesuai. Selama musim hujan, suhu air cenderung lebih rendah karena paparan terhadap cuaca yang basah dan dingin. Hal ini dapat memperlambat metabolisme ikan, sehingga jumlah pakan yang diberikan perlu disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Makanan yang tidak dimakan oleh ikan dapat membusuk dan menjadi sumber pencemaran air. Perawatan kolam ikan nila selama musim kering. Pertama, pemantauan ketinggian air. Selama musim kering, ketersediaan air menjadi perhatian utama. Ketinggian air dalam kolam harus dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa tidak terlalu rendah yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan bagi ikan dan penurunan kualitas air. Kedua, konservasi air. Konservasi air menjadi penting
selama musim kering atau kemarau, terutama di daerah-daerah dengan pasokan air yang terbatas. Mengumpulkan air hujan atau menggunakan teknik lain untuk mengurangi kehilangan air dari kolam dapat membantu menjaga volume air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ikan dan menjaga kualitas air yang baik. Ketiga, pemberian air tambahan. Jika ketinggian air dalam kolam turun di bawah tingkat yang diinginkan, penambahan air tambahan sangat diperlukan. Hal ini penting untuk menjaga ketersediaan air yang cukup bagi ikan serta untuk menjaga kualitas air yang normal. Keempat, pemantauan suhu air. Musim kering seringkali disertai dengan peningkatan suhu udara yang dapat mempengaruhi suhu air dalam kolam. Suhu yang tinggi dapat mengurangi kadar oksigen terlarut dalam air sehingga mempengaruhi kesehatan ikan. Penggunaan aerator atau pengaduk air dapat membantu menjaga suhu dan oksigenasi air. Kelima, pemberian makanan yang sesuai. Selama musim kemarau, suhu air mungkin lebih tinggi yang dapat meningkatkan laju metabolisme ikan. Oleh karena itu, pemberian makanan perlu disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan ikan yang mungkin meningkat selama musim kemarau. Poin penting untuk perawatan tahunan. Pertama, pembersihan berkala. Pembersihan kolam secara berkala penting untuk menghindari akumulasi kotoran dan residu organik yang dapat mempengaruhi kualitas air. Ini juga membantu mencegah pertumbuhan ganggang dan bakteri yang tidak diinginkan. Kedua, pemeriksaan rutin. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi kolam, sistem filtrasi, dan kesehatan ikan sangat penting untuk mendeteksi masalah secara dini dan mencegah terjadinya kondisi yang merugikan. Ketiga, konsultasi dengan pakar. Jika menghadapi masalah yang kompleks atau tidak biasa, berkonsultasilah dengan ahli perikanan atau pembudidaya yang sudah berpengalaman untuk saran dan bantuan yang lebih lanjut. Dengan perawatan yang cermat dan perhatian yang terus-menerus terhadap kondisi kolam dan ikan, Anda dapat memastikan bahwa kolam ikan nila Anda tetap sehat dan produktif sepanjang tahun, terlepas dari perubahan musim. Terima kasih telah menonton video kami tentang perawatan rutin kolam ikan nila selama musim hujan dan musim kemarau. Kami berharap informasi yang kami bagikan ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menjaga kesehatan dan produktivitas kolam ikan nila Anda. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe serta pada channel kami dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kami selalu berusaha memberikan konten yang bermanfaat dan informatif bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat mengolah kolam ikan nila Anda dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.